Kata ya, ini pertanyaan saya. Eh, kualitas makan yang kita makan itu kan kalau kita makan yang ditarget salah satunya ada sebenarnya ada dua. Satu masalah kesenangan, kenikmatan lah. Terus? Yang kedua kenyang. Kan gitu kita makan Ya, hari ini. targetnya. Iya, masalah bahwa dia bagus nggak bagus kan nomor 25 lah. Iya, 27. 25 setengah lah. 27 sekali. Iya, itu kan nomor sekian. Nah, makanan-makanan sehat begini nih, ini gini Pak, kalau dari sisi enak, saya suka kalau enak. Enaknya saya suka enaknya. Terus? Tapi kalau dari sisi mengenyangkan gitu loh. Seperti apa kira-kira mengenyangkan? Kalau saya sih, filosofi saya makan tidak untuk kenyang. Tidak untuk kenyang ya? Tidak untuk kenyang. Ah, gimana tuh? Karena para salafus soleh juga kan memang seperti itu. Mereka kalau makan pun tidak untuk kenyang. Kan makan yang paling utama untuk keutamaan. Untuk keutamaan itu maksudnya apa? Cukup untuk menegakkan tulang-tulang sulbi kita untuk beribadah. Betul. Karena memang makan itu fungsinya apa? Untuk ibadah. Kalau katakanlah kita bicara makan seperti ini dan diniatkan karena ibadah maksudnya ini kan bagian dari menjaga kesehatan. Sholat butuh energi. Betul. Ya, puasa butuh energi, haji, umroh, macam-macam, banyak ibadah-ibadah butuh energi. Maka sebenarnya konsep makan itu bukan untuk mengenyangkan, tapi konsep makan yang sebenarnya adalah memenuhi hak tubuh. Ustaz. Hak tubuh itu pada apa? Pada apa yang Allah ciptakan seperti ini. Ini kan tempe sehat, ada jahe, ada cabai, ada jeruk nipis, ada daun bawang, daun seledri, segala macam sehat. Tapi berlebihan bermasalah. Maka patokannya pertama wajib halal kan, yang kedua dia wajib toyib, itu toyib sekali insya Allah. Yang ketiga itu toyib halal, tapi kalau dimakannya katakanlah satu piring seperti ini, berlebihan, atau satu wajan seperti itu berlebihan. Nah gitu. Jadi makan tuh untuk memberi hak tubuh. Kalau makan sudah memberi hak tubuh, maka kita atur makannya. Jangan makan sampai kenyang. Itu kuncinya. Kalau makan nggak sampai kenyang, otomatis apa? Nah, kembali ke pembahasan, tangki cadangannya akan, kalau bahasa orang Melayu itu bila-bila masa dia pakai. Iya. Bila-bila masa dia pakai. Jadi karena akhirnya nggak ada bahan bakar yang masuk, itu Masya Allah. Reserve tank yang dipakai, tangki cadangan. Itu luar biasa. Saya nanya kenyang jadi ingat itu dok. Ini kalimatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kenyang. Memang agak unik sih kalimatnya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Targhib wa Tarhib, kitab Imam Al-Mundhiri. Saya bacakan kalimatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, awwalu bala. Nah, bala pertama hadatsa fi hadhil ummah ba'da nabiyha. Masya Allah. Jadi balak pertama yang terjadi, jadi musibah pertama yang terjadi pada umat ini setelah Nabi tiada adalah apa dok? Asyaba, kenyang. La ilaha illallah. Gitu ya. Itu jadi fitnah luar biasa dan itu. Jadi ternyata musibah pertama umat ini setelah Nabi tiada itu adalah kenyang. Fa innal qauma lamma syabi'at butunuhum saminat abdanuhum fa dha'ufat qulubuhum wa jamahat syahawatuhum. Karena kalau satu masyarakat itu kenyang perutnya, yang terjadi adalah saminat abdanuhum, gemuk badannya. Kalau sudah dari tadi kita bahas gemuk terus ya. Semoga jadi, yang gemuk ini mulai tersinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya ini kan. Iya, ini mohon kita maaf. Mohon maaf karena sengaja nyinggung. Iya, Masya Allah. Semoga sadar. Ya, kalau nggak sengaja nggak usah minta maaf ya. Jadi fadhu'ufat qulubuhum. Kalau udah gemuk, maka lemah hati mereka. Masya Allah. Kemudian wajah mahat syahawatu. Kalau udah lemah, kendalinya kan di panglimanya kan hati. Kalau sudah lemah panglimanya, maka syahwatnya itu tidak terkendali. Syahwat ya? Nah itu gimana dok? Begitu itu kalimat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya udah bener lah itu. Gitu Mau ya? dibahas apa lagi? Kenyang tuh ya? Kenyang Ustaz. Dan salah satu, ya kalau kenyang terus-menerus apa yang terjadi? Gemuk ya? Gemuk lah. Tangki penuh, tangki utama penuh, tangki cadangan penuh. Makanya tadi dok ya. Tapi kadang-kadang saya sedih Ustaz. Saya tuh kadang-kadang banyak cerita bagi-bagian tuh, habis saya ngasih kajian gitu ya, atau ini, tetap aja mereka makan kayak begitu Ustaz. Nggak berubah. Emang saya bilang, ini untuk jihad urusan makan aja, kita susah minta ampun, jangan suruh perang. Saya bilang gitu Ustaz sama mereka Ustaz. Iya sih. Tabuk-tabukin sekalian Ustaz. Ada gini. Gemes ya Ustaz. Saya bantuin nabok. Enggak, karena gini sebenarnya kan kita nih ngaji tentang apapun ya.
Umpamanya gini contoh, kitab yang bicara tentang tazkiyatun nafs, Dok. Itu kitab yang sangat fenomenal adalah kitab Imam Al-Ghazali kan. Betul. Oh, itu Imam Al-Ghazali Ustaz ya? Yang Bukan. mana? Tazkiyatun Nafs Imam Al-Ghazali ya? Yang apa? Tazkiyatun Nafs. Bukan. Maksud saya seluruh kitab-kitab tazkiyatun nafs hari ini itu mesti akan mengacu pada kitab besar Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, Kan berikutnya ke sini itu ulama di kitab itu Masya Allah diolah, ditakhrij, diringkas, macam-macam lah gitu, macam-macam lah pokoknya sampai hari ini. Ya. Dan di kitab Ihya itu juga disampaikan umpamanya tentang kasrus syahwatain. Kasrus syahwatain. Jadi bagaimana menghancurkan dua syahwat. Apa itu dua syahwat? Perut tadi salah satunya. Syahwat yang kedua? Lisan. Oh, lisan. Banyak bicara sama banyak makan. Itu saya baca dalam Timbul Qulubnya Ibnu Qayyim itu. Ya, salah satunya. Kan semua dari Imam Al-Ghazali memang. Abu Hamid Al-Ghazali semuanya gitu kan. Baru turun sampai ke siapa pun, ke Ibnu Jauzi, sampai ke Imam Ibnu Qayyim, terus sampai hari Dan ini. yang luar biasa lagi Ustaz, Ustaz, Masya Allah, dan ternyata salah satu cara untuk menjaga hati bahkan mudahnya seseorang itu untuk mendapatkan keturunan adalah memang nggak usah banyak ngomong. Zikir aja. Seperti halnya. Berarti sama dengan di Quran itu? Yes. Itu luar biasa. Kenapa? Apa hubungan itu? Hubungannya gini Ustaz. Contoh ya, Ustaz ketemu dengan teman atau kita ketemu sama teman lah. Tiba-tiba teman tuh cerita yang mungkin hal-hal yang mungkin korupsi lah, bencana alam lah, ngomongin orang segala macam. Dan tiba-tiba kita tanpa sengaja gitu kan nimpali itu. Artinya apa? Omongan dia itu ada hormonnya. Wah ini, kalau yang ini kayaknya kita tunda Dok. Karena pembahasannya menarik kalau ini. Iya. Satu episode sendiri kalau Oh, baik. Jadi sedikit aja. Boleh kasih mukadimahnya nanti kita. Mukadimahnya Nabi bilang dalam kalimat ada sihir. Ya. Ya kan? Jadi subhanallah, jadi jadi salah satu menyebabkan lemahnya iman, Ibnu Qayyim yang saya baca dalam Timbul Qulub itu memang banyak interaksi sama orang, banyak ngomong nggak penting. Mukhalatatun nas. Betul. Dia terlalu banyak nyampur. Terlalu banyak nyampur. Nah, yang terjadi tiba hormonnya kacau balau. Dengar ini, pengaruh dia masuk, ini pengaruh, tuk. Jiwanya nggak tenang. Jiwa nggak tenang, nggak bakal dia bisa pilih makanan yang benar. Ya. Itu kan? Makanya saya bilang, nggak heran saya katakan mungkin ada teman-teman yang sudah banyak cerita. Memang saya sih tidak itu karena namanya hidayah itu mahal, Ustaz. Oh iya. Hidayah itu mahal. Paling mahal. Saya pernah ngomong sama seorang ibu, Ustaz. Dia Masya Allah tuh, dia kakinya sakit. Ini cerita nyata lah. Bilang, Bu, saya bilang coba kurangi makan nasi putihnya. Saya bilang, Insya Allah, gitu kata dia, Ustaz. Baiklah, saya tunggu. Setahun baru berubah, Ustaz. Dia baru nyetop dan nasi putih itu setahun kemudian, dan baru dia ngomong, selama itu kaki sakit, datanglah dokter, suntik makan obat, serahlah itu urusan dia. Tapi saya bilang, baru dia ngomong setahun lagi, dok, nyata benar ketika saya ngurangin nasi, itu peradangan saya itu kurangnya drastis luar biasa. Setahun. Jadi nggak heran kalau saya bikin kajian gitu kan, misalkan ada, saya bilang, kurangi makan segala macam, ini segala macam. Pada makan lagi, emang butuh effort. Hidup sehat itu kayak bangun malam. Kayak bangun tahajud. Bangun tahajud itu susah. Tapi kalau nggak dipaksa sampai mati juga nggak bakal tahajud. Gitu, Ustaz. Hidup saya itu kayak begitu. Jadi banyak yang kalau ngikut apa yang sampaikan ya mau nurunin berat badan mah gampang banget. Gampang, betul. Gampang banget. Pakai konsep-konsep merasa soleh dengan sedikit makan sedikit. Makanya kadang-kadang saya nggak habis pikir, apa menu yang baik waktu Ramadan? Ini pertanyaan apa ini? Iya kan? Menu yang baik waktu Ramadan apa? Pertama, jangan pernah lewat sholat rawatib. Sholat wajibnya tepat waktu. Puasa yang benar. Puasa yang benar. Makan rutop, makan tamar atau minum air putih. Ngaji yang banyak, sholat sunnah yang banyak. Itu menunya. Bukan buka pakai apa, buka bersama siapa. Iya. Inilah penyakit. Jadi betul, tadi kalau gitu kalimat Ummul Mukminin Aisyah tadi itu benar. Berarti menarik itu. Karena akhirnya memang musibah di umat ini itu umat ini ketika sudah terlalu kenyang dan kekenyangan, kan lihat efeknya ya. Efeknya adalah orang itu makan dengan cara yang aneh hari ini, bukan cuma menikmati ya. Menurut saya cara makannya aneh. Saya jadi teringat ayat. Kenapa saya bilang aneh itu karena gimana ya cara memahaminya, Dok? Mungkin bisa jelaskan. Aneh gini, Ustaz, mungkin ada gimana? orang sekarang cuma sekedar pengen makan steak gitu kan, naik apa tuh
Itu maksud saya. Itu aneh. Pernah saya lihat di berita gitu kan, dia diangkat pakai apa tuh? Subhanallah. Innalillah jatuh. Mati semua. Ya Allah. Hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu makan coba. La haula wala quwata illa billah. Begitulah penyakit. Penyakit itu. Jelas kalau itu jelas. Wih, subhanallah saya katakan. Cuma sekedar untuk makan, naik kelip setinggi-tinggi alam. Untuk merasakan angin sepoi-sepoi, la ilaha illallah. Keluar juga sama bahasa saya gitu kan.